Tapi kasus menghilangnya si founder startup ini menghilang aja di tuh. Pantai Bantul. Ternyata ada kasus diduga melakukan penipuan yang jumlahnya tidak sedikit. Itu kronologisnya gimana? CFK mengkontak saya dengan akun produk dari startupnya dia. Dia minta tolong bahwa dia sedang mendapatkan proyek di salah satu kementerian. Dia itu meminta Mas Anggoro ada nominal 600 juta. Jadi percaya karena dia membuktikan bahwa saya sudah habis sekian-sekian sehingga saya butuh support 1 minggu, 1 bulan. Setelah itu saya akan kembalikan. Tapi kalau memang benar itu terjadi, itu kan yang dia lakukan di perusahaannya dia data kompresi itu kan. Iya. Tapi ternyata kalau di belakangnya itu ada dapur yang seperti itu. Nah ini kan berarti memang skemanya dia itu skema mengakali gitu kan. Scam dari awal. Iya kan? Kalau saya melihatnya seperti itu. Halo semuanya, selamat datang kembali di The Tribes, medianya Rakyat Jelata. Kali ini kita, bukan Rakyat Jelata, Rakyat Jogja sekarang. Hehe. Kali ini kita kembali lagi di segmen Yuk Hidup Yuk. Karena banyak orang hidup tapi nggak benar-benar hidup. Oke, terima kasih. Aku mau tepuk tangan kali ini tuh kayak nggak enak. Kenapa rupanya Mas Yodan? Iya, jadi tamu kita ini apa namanya? Kalau tadi katanya banyak orang hidup yang nggak benar-benar hidup, kayak tamu kita ini kayak hidupnya baru berkurang gitu. Oke. Nah jadi beliau ini aku kenal beliau tuh udah ya nggak lama juga sih, tapi udah beberapa tahun lah gitu. Aku tahu beliau cukup aktif lah gitu lah di dunia perstartupan di Jogja ini, perstartupan di Jogja gitu. Terus dalam waktu mungkin kayak setahun ke belakang gitu, beliau ini mulai menghilangkan intensitasnya gitu. Kayak udah mulai sedikit tidak aktif gitu. Udah nggak muncul di mana-mana lagi gitu. Sebelumnya itu kayak aktif lah di dunia perstartupan gitu. Nah, tiba-tiba ngobrol-ngobrol dia datang dengan sebuah kasus yang mencengangkan gitu. Jadi beliau tiba-tiba cerita bahwasannya ada salah satu founder startup di Jogja yang sekarang lagi viral. Dia waktu cerita pertama kali itu belum viral. Belum ya? Sekarang lagi viral, ya kan? Itu terkena kasus yang menggemparkan, gitu kan? Kasusnya sebenarnya menggemparkannya bukan kasus dengan beliau, tapi kasus menghilangnya si founder startup ini. Menghilang aja di tuh. Pantai Bantul. Nggak tahu, Mukso kayaknya. Tahu Mukso. Terseret itu loh Mas, arus yang itu. Kayak Mukso dia ini gitu. Nah terus ternyata itu tuh masih berkaitan dengan kasus yang terjadi salah satunya dengan tamu kita ini. Gitu. Siapa sih Mas tamu kita ini? Ternyata ada kasus dalam tanda kutip diduga melakukan penipuan yang jumlahnya tidak sedikit gitu. Nah nanti gimana ceritanya kita akan ngobrol langsung sama Mas Anggoro. Selamat datang Mas Anggoro. Terima kasih Mas Yodan. Terima kasih untuk kesempatannya. Sama-sama. Jadi, Mas Anggoro. Mungkin bisa cerita sedikit Mas, kronologi ya. Terduga ini berinisial CFM. Tahu CFM? Apa tuh? CFM. Inisialnya CFM. Inisialnya CFM. Jadi si terduga CFM ini diduga melakukan penipuan yang ujungnya sekarang baru viral rame, beliau tiba-tiba menghilang gitu, tidak tahu keberadaannya. Yang mau saya tanyakan pertama adalah sebetulnya hubungan Mas Anggoro dengan CFM ini apa Mas sebetulnya pertamanya? Kalau pertamanya itu mungkin saya flashback terlebih dahulu. Tadi sempat di-spill oleh Mas Yodan bahwa saya cukup aktif di ekosistem startup. Betul. Nah, di situ mungkin saya akan flashback 2017 sampai 2018 memang saya bekerja di pekerjaan yang memang itu bergerak di ekosistem startup, di inkubator dan akselerator yang ada di Yogyakarta. Seperti itu. Yang kedua, waktu itu 2018 CFK. CFK ya? CFK. Bukan CFM kan? CFM juga bisa, tapi di media inisialnya CFK. CFK. Itu baru pulang dari Google. 2018 tadi 2018 sedang heboh-hebohnya pemberitaan atas CFK. Nah dari situlah banyak interaksi saya dengan CFK di 2018 ketika CFK masih di SMA di Yogyakarta, di salah satu SMA favorit di Yogyakarta. Nah saya bekerja di situ, berkegiatan bareng dengan CFK. Artinya berkegiatan ya waktu itu karena di tempat kerja saya itu konteksnya adalah ada kegiatan-kegiatan menghadirkan founder startup, talk show, inspiring. Nah, saya hadir di situ untuk berkegiatan bareng, interview, talk show dengan CFK. Nah,
Dari situ berkembang menjadi persahabatan dong dari 2018. Terus akhirnya dia membuat perusahaan data kompresi. Seperti itu. Saya rasa rentangnya di 2018 2019. Dia masih muda berarti itu. Sangat muda kan? Sangat. Berarti? Kalau kelahiran 1 Januari 2000 berarti kalau 2018 berarti masih 18 tahun. Masih 18 belum tahun. 18 tahun mungkin konteksnya. Nah, sampai pada dia CFK itu membuat startup, saya masih mengikutin sebagai teman, sebagai partner yang membantu ketika dia butuh resource, sumber daya untuk startupnya. Karena mungkin misalkan dia tanya, Mas, ada nggak teman-teman Mas Anggoro yang mau join ke startupku? Aku butuh programmer Python atau FA, kriterianya seperti itu. Ya coba saya bantu seperti itu. Tapi sorry Mas, potong. Jenengan berarti tidak terlibat langsung di startupnya yang dibentuk ini? Tidak sama sekali. Hanya saya support ketika CFK itu minta tolong ke saya. Kayak gitu sesama penggiat startup di Jogja lah ya gitu ya. Yang sudah lebih berpengalaman mungkin ya. Betul. Kayak konsultan gitu mungkin Mas jenisnya. Enggak, lebih ke kekancan sih bro. Kekancan teman ya. Iya, ekosistem sesama startup saling tolong menolong itu biasa lah gitu lah ya. Betul. Kayak ada project terus saya support. Oh iya, aku bisa mengerjakan project atau projectnya udah deal tapi saya butuh manpower. Bisa nggak nyariin manpower? Nah, lebih ke seperti itu sih. Ini dengan lepasan yang membantu si startup ini juga gitu ya. Lebih tepatnya saya nggak berani menyebutkan startup, tapi lebih ke personalnya ya? CFK-nya kayak gitu. Oke. Nah, terus udah kenal udah cukup lama, katakanlah berarti 2018 kenal, terus istilahnya ada beberapa saling bantu-membantu gitu kan di perjalanan itu. Terus gimana ceritanya sampai jenengan berani memberitakan ke media-media bahkan aku lihat jenengan udah nyampe mengajukan laporan dugaan penipuan yang dilakukan oleh CFK ini ya ke kepolisian. Itu kronologisnya gimana kok katanya sampai ada penipuan itu? Kronologisnya itu kurang lebih yang sangat masih saya ingat itu di 2024 tepatnya itu minggu ketiga bulan Ramadan atau 1 minggu sebelum Lebaran ya. Itu CFK mengkontak saya dengan akun produk dari startupnya dia. Akun Instagram. Bukan Instagram pribadi? Tidak. Oke. Kayak gitu. Tapi saya karena sudah tahu dan dia menjelaskan bahwa ya Mas Anggoro ini saya CFK. Itu produknya yang apa namanya data kompresi tadi itu bukan? VPN Plus. Beda lagi. Turunannya, pengembangannya. Tapi masih satu perusahaan. Masih. Masih. Lanjut. Dari situ dia kontak minta nomor saya dilanjutkan dengan komunikasi via WhatsApp. Nah, dalam perjalanannya di komunikasi itu dia minta tolong ke saya untuk bertemu di rumahnya di salah satu perumahan yang cukup mewah di Yogyakarta di Jalan Palagan. Nah, dari situ dia memberitahu saya bahwa dia sedang mendapatkan mengerjakan proyek di salah satu kementerian. Sebentar, aku potong sedikit Mas Anggoro. Tadi katanya ngontak by DM Instagram, untuk di WhatsApp gitu. Berarti selama rentan 2018 sampai 2024 ini sempat lost kontak atau gimana? Betul. Di 2018 sampai 2023 itu naik turun komunikasinya. Tapi yang jelas ketika startupnya sudah mulai besar, dari segi employee-nya udah mulai besar dan lain sebagainya, mungkin karena kesibukan dia CFK ini saya tidak banyak berkomunikasi sampai mungkin juga COVID tidak ada komunikasi kayak gitu. Terus di 2024 itu baru komunikasi lagi. Oke, lanjut. Jadi ke rumahnya terus ngobrol-ngobrol katanya ada project gitu ya. Betul. Lalu apa yang disampaikan beliau? Yang disampaikan adalah bahwa project ini sudah hampir selesai ke saya. Awal banget CFK itu saya masih ingat dia itu meminta saya itu untuk mencarikan pinjaman atau kalau bisa Mas Anggoro kalau ada nominal 600 juta ya? 600 juta spesifik 600 juta tolong saya dibantu Mas kayak gitu loh. Karena ini nanti pekerjaannya sudah hampir selesai. Nah, kalau sudah hampir selesai saya juga ingin mengajak Mas Anggoro dari nominal ini, dari hasil pekerjaan ini kita kelola bareng.
Oke. Maksudnya dikelola bareng tuh apa maksudnya? Hasil dari proyek itu. Uang cair itu. Dia meyakinkan saya, Mas ini minta tolong kalau sudah selesai nanti uangnya bisa kita gunakan untuk membuat perusahaan atau kita invest ke startup dan lain sebagainya. Seperti itu. Saya tidak berpikir untuk fokus hal tersebut, tapi karena sudah dia meminta tolong, ya sudah saya sebisa mungkin menolong. Awal itu saya mentransfer kurang lebih 30 juta awal. Dengan saya masih punya bukti transfer, history transfer itu masih ada. Nah konteksnya kenapa saya mau mentransfer itu, pertama jelas trust. Saya itu udah kenal dari 2018, sudah sedekat itu dengan dia, sehingga trust itu ada. Ditambah dia meyakinkan saya dengan memberikan bukti PKS, perjanjian kerjasama, ke saya. Nah dari situ bahwa nominal ini dari proyek atas salah satu kementerian di Indonesia seperti ini Mas, nominalnya ini ditandatangani direktur ini dengan saya CFK. Saya percaya karena dia meminta untuk mensegerakan, dengan bukti itu saya rasa sudah cukup, saya transfer nominal segitu. Nah berlanjut itu dia minta lagi, masih kurang, minta lagi dengan dia memberikan jaminan agunan sertifikat tanah dan bangunan di daerah Sleman, dekat salah satu perumahan di situlah, lebih tepatnya di wilayah Pugeran. Ini setelah 30 juta tadi yang ditransfer. Yes, betul. Nah dari situ saya berikan, saya transfer, bukan transfer tapi saya berikan langsung kayak gitu, karena waktu itu seingat saya tahun lalu itu nominal sekitar 70 juta itu tidak bisa saya transfer langsung ke mobile banking. Saya tarik dulu, terus dari situ yang saya berikan itu USD. Kayak gitu. Nah bukti atas hal tersebut masih ada di riwayat saya mengkonversi, mentransfer ke salah satu money changer seperti itu. Nah perkembangannya itu dia waktu itu meminta saya untuk mentransferkan ke orang atas nama orang lain, terus juga di dompet kripto seperti itu. Walaupun di situ ada trigger atau kejadian yang membuat saya harus mentransfer ke orang lain, tapi itu benar-benar atas meminta seperti itu sih. Mungkin bayangan saya waktu itu uang ini uang panas, maksudnya uang yang dikerjakan terus menjadi rebutan kanan kiri dan lain sebagainya. Saya berpikirannya seperti itu dan dikonfirmasi, Mas ini tampaknya jadi uang panas Mas, tetap sudah saya kerjakan tapi kok banyak yang ingin meminta ini itu dan sebagainya. Nah saya percaya di situ. Pertanyaanku Mas, kan jenengan sebelum ketemu lagi di 2024 itu jenengan kan sudah tahu bahwa CFK ini menjadi salah satu founder startup yang lumayan sangat, iya kan? Sangat, ya. Lalu kenapa tidak muncul kecurigaan yang mana dia itu adalah founder startup yang lumayan dengan tadi rumahnya itu sudah cukup mewah, kenapa mengerjakan untuk uang modal 30 juta aja kesusahan? Lebih ke sebenarnya 30 juta itu lebih ke saya mentransfer ke Farel. Saya bisanya. Jadi dari yang 600 juta dia butuh untuk menyelesaikan itu kekurangan uangnya 600 juta. Saya mengkonfirmasi CFK, saya cuma saat ini segini 30. Saya transfer ya dengan dia memberikan PKS lebih ke situ. Tapi posisinya dia meyakinkan saya bahwa nominal pekerjaannya itu di PKS itu tertulis senilai 13 miliar kayak gitu. Proyek dari kementerian salah satu kementerian yang ada di PKS itu. Terus lanjutnya tadi kan masih kronologis, belum endingnya, intinya penipuannya gimana tuh? Kalau sampai ke penipuannya, jadi akhirnya menghilangnya gimana atau gimana sih sebenarnya? Kalau ingat saya dan mungkin juga masih saya simpen chat-chatnya dia CFK itu di rentang Agustus 2024 itu sudah susah untuk berkomunikasi, sudah tidak seresponsif sebelum Agustus. Nah triggernya adalah ada salah satu teman saya juga founder startup yang mengkontak saya. Mengkontaknya adalah begini,
dia kirim dan bertanya ke saya, apakah kamu punya project dengan CFK? Kok CFK mengkonfirmasi ke saya dia punya project bareng kamu belum membayar ke CFK. Dari situ saya agak marah, kok seperti ini, maksudnya ini nggak benar, ini bohong. Lalu dilanjutkan dengan kami ketemu di warung kopi dan lain sebagainya untuk mendiskusikan ini. Kami kulik-kulik, kami diskusi, ternyata PKS yang saya bawa itu PKS palsu. Taunya dari nomor yang tertulis di situ, ternyata dia pakai CFK untuk mengelabui korban lain. Nomornya nggak diganti. Nomornya tidak diganti, hanya diganti namanya. Nomor tersebut itu berada di korban lainnya dengan nama berbeda, di tempat saya juga nama berbeda. Setelah saya cross check, nomornya sama dengan nama yang berbeda. Dari situ muncul kecurigaan, ini ada apa? Kami sudah mulai melihat ini indikasi penipuan. Itu di Agustus. Di situ total kerugian jenengan sudah berapa, Mas? Kalau dari saya kurang lebih itu total yang tertransfer dari transfer via mobile banking, saya berikan langsung yang lewat USD juga, terus ada yang dari orang lain, maksudnya polanya itu transfer ke rekening orang lain atas permintaan CFK, terus ada e-wallet, dompet kripto, alamat wallet itu kurang lebih hampir 200 juta. Hampir 200 juta per Agustus itu tadi ya? Kurang lebih di rentang Agustus itu. Kalau ini tadi yang jenengan temui lagi, korban satunya lagi berapa kerugian yang infonya berapa kerugiannya? Pemahaman saya itu 235 juta yang sudah tertransfer. Seperti itu. Modusnya sama ya Mas kayak jenengan juga? Kalau modusnya sepemahaman saya yang 235 tampaknya itu peminjaman modal. Kayak gitu. Peminjaman modal. Jadi CFK itu meminjam dari sebuah startup juga, perusahaan startup untuk mengerjakan sesuatu. Sepemahaman saya mungkin itu juga project di dalam surat perjanjian tersebut. Tapi sampai hari ini memang saya belum mendapatkan surat tersebut, karena itu saya baru mendapatkan informasi bahwa kami berdua itu terindikasi menjadi korban penipuan. Baru perkembangannya sampai nanti di September, Oktober sampai awal November kami, khususnya saya di depan untuk melaporkan, itu berkumpul para korbannya yang notabene korban-korban ini. Nambah berarti? Nambah. Jadi di rentang Agustus sampai ke November. Enggak cuma 400 juta berarti dong? Yes. Saya confirm. Bertambahnya gimana? Sampai seberapa besar ternyata? Kalau konteksnya itu sampai miliaran. Sampai miliaran? Sampai miliaran, dan saya konfirmasi itu bisa saya buktikan berdasarkan data dan bukti-bukti dari para korbannya. Miliaran. Modusnya gimana sih? Maksudnya dia bisa sampai menipu berarti kan itu kan nggak cuma 1-2 orang, Thomas. Banyak orang kan berarti. Betul. Miliaran itu. Modusnya apa sebetulnya yang dia lakukan? Mungkin kalau konteks modus itu saya bisa menjelaskan bahwa yang teridentifikasi yang saat ini terhubung dan bisa berkomunikasi dengan saya itu totalnya ada 6 dengan saya. 6 orang dengan saya. Terus konteks modusnya itu ada beberapa. Yang pertama, untuk di salah satu kementerian yang disebutkan sama itu ada 2 orang. Berarti yang tadi yang proyek kementerian terus minta support supaya untuk selesai. Yes, itu ada 2 orang termasuk saya. Terus polanya itu dia ngomong bahwa dia harus membuat perusahaan baru, tidak bisa menggunakan perusahaan startupnya dia. Yang teman-teman barangkali juga sudah tahu dari berita startupnya namanya apa. Nah, dari situ CFK dengan para korban membuat PT atau perusahaan startup. Dari situ CFK itu konteksnya meminta tolong beberapa nominal, rata-rata 3 digit untuk mensupport perusahaan ini. Tapi posisinya itu tidak di-store ke rekening perusahaan, ke rekening pribadinya. Ke rekening pribadi. Data atau bukti transfer saya mendapatkan nominalnya ada 150 juta. Seperti itu. Dan sempat juga itu diberitakan oleh media modus yang seperti itu. Terus ada 2 modus lagi. Dengan pola yang sama. Dengan pola dia mengatakan bahwa dia punya project
proyeknya terkendala dan lain sebagainya, para korban membuat PT bareng dengan CFK. Dari situ transfer uang nominal ke CFK. Nah habis itu selesai, tidak ada kabar secara komunikatif. Oke Mas, apa sih yang membuat Mas Anggoro sendiri mungkin sama korban-korban yang lain tuh akhirnya ini nggak bener nih, ini harus kita laporin nih gitu. Triggernya pas kapan Mas? Triggernya itu kurang lebih akhir Oktober. Ternyata di akhir Oktober 2024 itu saya berhasil mendapatkan informasi bahwa ada terduga korban dari CFK membuat story. Dari story itu menjadi titik awal dia viral di rentang November sampai Desember. Kayak gitu. Terus saya dengan korban lain itu berusaha untuk berkomunikasi. Kami sudah berkomunikasi secara tatap muka. Nah, total kerugian yang tertulis itu sepemahaman saya. Mungkin nanti juga kalau apa yang saya ucapkan berbeda nanti akan saya konfirmasi ulang datanya. Itu 870 juta secara totalnya ya Mas ya? Ya, yang korban pertama. Di luar saya, Anggoro dan teman-teman startup lainnya. Nominal di situ tertulis dia 870 juta. Dari data bukti pengakuan terduga CFK. Nah, dari situ kami tatap muka, dari situ kami diskusi dan kami benar-benar mendapatkan apa yang menjadi modus, apa yang menjadi intrik, metodenya bagaimana CFK itu melakukan dugaan penipuan itu sama. Jadi korban yang awal itu menceritakan tanpa kami menceritakan terlebih dahulu, semuanya sama, clean and clear, polanya seperti yang diceritakan oleh korban pertama. Poinnya kan berarti kan adalah menyelesaikan sebuah proyek kan gitu. Poinnya kan selalu seperti itu sebetulnya. Selalu seperti itu, dengan meyakinkan bahwa dia memiliki proyek di kementerian ABC, punya proyek enterprise di perusahaan bergengsi, di perbankan. Polanya seperti itu. Dengan pemanis tanda tangan si direkturnya itu tadi ya, dan nominal proyeknya miliaran gitu tadi ya. Dan setelah korban cek and recheck ya, sebelum sadar itu namanya sama persis. Berarti dia memalsukan juga tanda tangannya, diduga gitu ya? Yes, betul. Di beberapa modus seperti itu. Gini loh Mas, maksudnya gini, dia ini kan setahu aku orangnya pinter. Maksudnya gini loh, kemarin aku sempat tahu walaupun aku nggak pernah ketemu sama orang ini. Cuman kan kalau kita ngomongin di ekosistem startup di Jogja ini kan beliau itu namanya cukup beken ya gitu loh dari dulu gitu kan. Nah beliau yang katanya ke Google, katanya berprestasi di sana, terus bikin perusahaan data kompresi yang itu tuh nilainya cukup besar. Otomatis kan ya bodohku ya Mas ya, otomatis harusnya duit gak jadi masalah dong buat dia, harusnya gitu loh ya, dengan prestasi setumpuknya beliau ini gitu. Nah cuman kenapa kok ngapain lagi dia tuh harus nipu gitu sebetulnya kalau menurut jenengan? Kalau menurut saya pribadi itu setelah kami identifikasi dari keluarga itu juga cukup problematik, keluarga CFK. Dalam artian begini, yang kami dapatkan bahwa CFK ini menggadaikan bangunan dan juga tanah dari keluarganya. Secara spesifik itu neneknya. Ke salah satu bank yang ada di DIY. Nominalnya sepemahaman saya itu 1,5 miliar. Setelah itu tidak ada kabar 1,5 miliarnya itu seperti apa. Berarti posisinya sekarang masih punya utang di bank? Yes. Dan informasi terbaru tampaknya itu sudah pada proses pelelangan di tahun ini. Kayak gitu. Jadi mungkin konteksnya harusnya uang tidak menjadi masalah. Sebenarnya cara untuk meyakinkannya adalah karena tidak bisa menggunakan uang yang ada di perusahaannya dia di data kompresi, dan dia bilang bahwa uang saya sudah habis karena nominalnya cukup besar. Itu yang menurut saya para terduga korban atau mungkin spesifik adalah korban itu yakin, jadi percaya. Jadi percaya karena dia membuktikan bahwa saya sudah habis sekian kayak gitu. Sehingga saya butuh support. Ini kurang dikit lagi Mas, hanya butuh waktu sekian hari, 1 minggu, 1 bulan. Setelah itu saya akan kembalikan. Lebih seperti itu. Dan
mungkin yang menjadi tanda petik kenapa bisa yakin itu? Ya karena bagi saya mungkin bahasa sederhananya, bahasa awamnya adalah dia tuh sudah populer, itu aja. Dengan branding dia sekeren itu di media online, di media sosial, orang itu juga cepat percaya, langsung percaya sangat aja percaya. Gitu. Itu aja dengan membuktikan nama dia diketik. Apalagi saya dan teman-temannya yang sudah kenal dari 2018 dari dia SMA, jadi nggak ada sesuatu hal yang membuat kami itu bodoh bahwa kami tidak percaya kayak gitu. Tidak meragukan dia lah ya ibaratnya. Tidak meragukan dia. Atau jangan-jangan OKB dia kan? Orang kaya baru. Tiba-tiba startupnya dapat funding gitu kan, uangnya banyak, terus gaya hidupnya dan naik, nggak bisa turun lagi. Tapi bisa sih Mas, banyak sih orang yang banyak orang kayak gitu. Nggak siap kaya gitu. Iya, orang nggak siap kaya itu banyak juga loh. Tapi gini Mas Anggoro, yang mau aku tanya, apakah memang dia itu sepintar itu? Gitu. Maksudnya kan kayak setauku kayak ya itu tadi urban legendnya di komunitas startup itu kan dia itu kan secerdas itu gitu kan, bikin prestasinya banyak dan lain sebagainya, terus tidak diapresiasi di Indonesia, bahkan tenarnya itu gara-gara dia di Google gitu. Begitu di luar baru tenar dan lain sebagainya, baru bisa balik dan diapresiasi gitu. Apakah dia itu memang sepintar itu gitu? Kalau apakah dia itu sepintar itu, saya akan konfirmasi secara framing media. Itu menurut saya di sini menjadi titik balik untuk melakukan konfirmasi dan validasi. Pada konteks orang-orang atau publik tahu terhadap CFK 11 kali penelitian ditolak, tapi diapresiasi oleh tech company atau tech giant kayak gitu. Ya mungkin kalau di berita namanya Google. Itu 11 kali itu apa? Kemana? Itu poinnya. Karena ketika orang awam membaca berita tersebut, seolah-olah bangsanya sendiri itu tidak menghargai atas temuannya dia sendiri. Betul, kalau framing medianya kayak gitu. Framing seperti itu. Pemaknaan atas artikel dan beritanya akan seperti itu. Tapi dengan titik balik ini bisa nggak dijelaskan atau kita investigasi oleh media apa yang benar-benar itu menjadi temuannya. Yang pertama soal data kompresi. Kalau data kompresi sepemahaman saya itu ada lossy sama lossless. Intinya kalau secara awam kualitasnya berubah atau tidak. Sepemahaman saya di framing media atau di berita dan artikel itu tidak berubah. Tidak berubah kualitasnya. Yang notabene sepemahaman saya dari 1 GB itu menjadi 100 MB dikompres menjadi 90% atau di atas 80% tidak berkurang. Dengan kualitas yang sama ya. Tapi berkat kejadian ini, berkat viralnya CFK, ada teman kami yang kredibilitasnya juga tidak bisa dibantah, itu mengidentifikasi bahwa algoritma yang dia kembangkan itu algoritma open source. Bukti algoritma, bukti hal tersebut saya bisa mengkonfirmasi, tapi person yang menginvestigasi itu tidak bersedia namanya. Tapi kedepannya ketika ini sudah masuk ke pengadilan, bukti-bukti atas hal tersebut itu bisa saya berikan secara data. Jadi apakah dia sepintar itu? Saya lebih ke bagaimana dia punya kemampuan untuk mengakali itu. Mengakali ya maksudnya? Mengakali. Kalau saya melihatnya mengakali itu karena posisinya ini open source. Informasi yang saya dapatkan ini open source. Kayak gitu loh. Tapi kalau memang benar itu terjadi, Mas, bahkan maksudnya kan gini, itu kan yang dia lakukan di perusahaannya dia data kompresi itu kan sebetulnya. Nah itu kan perusahaannya kan se-wow itu gitu kan. Tadinya gaungnya gitu. Tapi kalau ternyata di belakangnya itu ada dapur yang seperti itu, nah ini kan berarti memang skemanya dia itu skema mengakali gitu kan. Scam dari awal. Iya kan? Kalau saya melihatnya seperti itu. Maksudnya itu serem juga loh. Maksudnya oke lah, let's say gini lah, kita nggak bisa menjustifikasi dia secerdas itu atau enggak ya. Tapi at least kita semua tahu bahwasanya dia punya prestasi. At least di perusahaannya itu perusahaannya growth. Entah apapun itu cara dia lakukan, berarti kan dia memiliki kecerdasan yang cukup untuk membuat itu works. Kan gitu sampai dengan saat ini gitu. Nah, berarti kan berbahaya juga saat kita memiliki kecerdasan gitu, saat kita memiliki intelektual yang bagus gitu, tapi kita nggak punya integritas. Perusahaan itu kalau memang benar-benar melakukan itu penipuan yang itu namanya menciderai integritas perusahaan itu sendiri loh. Gitu loh. Itu berbahaya banget ini. Miliaran uang orang hilang
gara-gara orang pintar yang nggak punya integritas loh. Knowledge without character bagi saya itu bullshit. Oke. Oke Mas. Tapi ini tuh tambah mencederai iklim startup di Indonesia nggak sih Mas? Betul. Ditambah kemarin yang ada berita startup ikan-ikan itu juga kan? Ya, aquaculture. Oke, aquaculture kan nggak nyebut merek. Betul, bisa dong. bagus. Ikan-ikan aku menspesifikkan aquaculture. Nah, itu kan juga mencederai, bikin investor tuh jadi ragu-ragu mau invest lagi di startup Indonesia gitu. Betul. Ditambah lagi ini yang kelihatannya memang sudah berprestasi sama kayak yang si aquaculture tadi, terlihat berprestasi tapi ternyata di dalamnya seperti itu gitu. Nah tapi aku tadi baca berita juga Mas Anggoro. Bener nggak sih katanya memang dia sudah tidak menjadi jajaran direksi di startupnya itu? Kalau dari pemberitaan yang terkonfirmasi ya seperti itu. Barangkali konfirmasi atas media itu lebih valid dibandingkan ketika saya mengkonfirmasi hal tersebut. Artinya media ketika sudah melakukan check and recheck, saya rasa itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya soalnya katanya udah nggak jabat dia Bang. Sejak tahun 2023 kalau nggak salah ya. Jadi berarti waktu melakukan modus-modus terduga penipuannya itu ya praktis sebenarnya dia udah nggak menjabat di perusahaannya itu gitu kan. Mungkin kalau rentangnya 2023 barangkali ada dua opsi. Dia sudah menceritakan ke para korban atau dia tetap menyimpan hal tersebut. Saya tidak ingat apakah dia itu mengatakan ke saya itu sudah tidak menjabat sebagai CEO di startup data kompresi itu. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa dia menyebutkan bahwa pekerjaan itu atas nama perusahaan itu, sehingga PKS itu bukan PKS B2B atas perusahaan dengan dia, tapi perusahaan dengan perusahaannya dia. Seperti itu. Itu yang mungkin saya tekankan. Di luar mungkin media sudah mengkonfirmasi bahwa 2023 dia sudah tidak menjabat. Nah, terus Mas, kelanjutannya. Kemarin sempet rame banget gitu kan, apalagi ini adalah salah satu anak muda yang berprestasi dari Jogja, gitu kan, hilang. Ya kan, hilang katanya ada sepucuk surat yang dituliskan, gitu kan, terus dia menghilang. Apa yang Mas Anggoro tahu tentang hal ini? Yang saya tahu mungkin saya juga menambahkan terkait dengan iklim tadi sebelum saya menjawab ini. Ya, bahwa teman-teman baik di Jogja maupun di Jakarta atau mungkin nasional itu mengkonfirmasi ke saya bahwa mereka ditanyai oleh investor mereka, oleh para asosiasi yang tergabung dalam venture capital, bahwa ya berpengaruh. Jadi menurut saya image atas Jogja itu dipertanyakan. Tapi saya menggarisbawahi ini hanya oknum. Saya tidak mau apa yang sudah dibangun oleh teman-teman asosiasi komunitas itu tercoreng. Ini pure bahwa apa yang sudah dia lakukan itu adalah individual, tidak boleh digeneralisir ke teman-teman komunitas atau startup di Jogja. Harapannya adalah agar potensi-potensi startup yang ada di Jogja itu tetap objektif untuk bisa didanai. Itu aja sih garis bawahnya. Nah, masuk pada pertanyaan selanjutnya terkait dengan hilangnya CFK. Itu saya bisa mempertanggungjawabkan secara data bahwa pola yang dia lakukan itu sudah menjadi pola yang bisa kami pahami. Pola ini sudah diprediksi gitu berarti. Ya kayak gitu. Ya kayak gitu itu maksudnya gini. Ketika para korban itu sudah mengetahui bahwa dia menipu, dia itu berkilah. Saya bisa mempertanggungjawabkan di tempat saya ketika saya mengalami musibah ini, dia pernah ngaku dia tertusuk. Tertusuk apa? Tertusuk jarum? Pisau tertusuk. Korban penusukan, tertikam, seperti itu. Ditikam lah ya. Ditikam. Terus yang kedua dia waktu itu ketika dia cerita proyek sudah hampir selesai, dia tertangkap OTT di Polda DIY. Saya sebutkan seperti itu karena di media juga saya sebutkan seperti itu. Terus yang kedua di pola korban yang lainnya dia ngomong dia sekarat. Dengan kepalanya dipasang-pasang kabel. Itu juga sudah ada publikasinya, sampai juga dia mengaku bahwa dia juga tertembak waktu dia naik mobil. Tapi setelah diidentifikasi semua itu bohong. Dan pengakuan dia bahwa dia
melakukan hal tersebut ke saya itu udah diakui bahwa itu kebohongan. Saya berusaha drama untuk queen juga ya. Mengakui. Drama king. Oh, drama king ya. Seperti itu. Korelasinya dengan CFK yang seolah-olah bunuh diri menceburkan ke laut di Pantai Pandan Payung Parangtritis, kami itu tidak kaget karena ini pasti hanya modus dia aja. Maksudnya gini, ini untuk menjawab secara spesifik. Orang kalau kecebur di laut ditunggu aja 1 sampai 7 hari, itu pasti balik lagi ke pinggir pantai atau bibir pantai. SARS, Pol Air Laut atau Polsek itu udah tahu pola-pola kalau ada orang yang ingin bunuh diri atau sudah bunuh diri, terseret, tenggelam dan lain sebagainya di pantai, itu pasti akan balik lagi. Lah ini enggak. Poinnya enggak. Poinnya hanya sepemahaman saya melihatnya dia menaruh kresek diisi dengan jaket, sepatu, sama KTP dan dompet, serta ada 8 dokumen surat wasiat. Nah itu kan menurut saya itu sudah membuat framing seolah-olah dia bunuh diri untuk menceburkan ke laut atau terseret gelombang laut. Oke. Kayak gitu mas. Tapi maksudnya gini, belum ada, berarti sampai sekarang pun belum ada konfirmasi posisinya CFK ini gimana? Oke, yang berdasarkan saya berkomunikasi dengan Pol Air Laut, Polda DIY, lalu SAR dan juga Humas Polresta Bantul, itu tidak. Maksudnya begini, setelah terjadi hal tersebut, dari keterangan pihak yang berwajib yang saya sebutkan tadi, itu konteksnya dia atau keluarga itu langsung datang ketika ada kejadian itu, barang ditemukan. Namun setelah diperiksa atau hadir di Polsek Kretek, itu tidak ada atau tidak mensegerakan membuat pelaporan orang hilang. Sampai hari ini mungkin lebih dari 10 hari atau sudah hampir 2 minggu, tidak ada konfirmasi dari pihak keluarga atau media yang saya coba pantau. Itu keluarga melakukan pelaporan ke pihak berwajib atau polisi bahwa ada orang hilang. Artinya anaknya tidak dilaporkan sebagai orang hilang. Itu sangat janggal. Sebentar. Ini lucu. Berarti sampai sekarang belum ada info ada pelaporan itu? Sampai hari ini saya memantau berita itu belum ada pelaporan. Pun ketika ada pelaporan harusnya media nasional itu juga memberitakan bahwa pelaporan atas CFK yang hilang itu sudah dilakukan keluarga. Justru media juga menanyakan dan membuat rilis berita bahwa ini ada janggal karena kedua orang tuanya atau istrinya juga itu tidak melakukan pelaporan ke polisi, bahwa statement salah satu orang tuanya, ibu atau mamanya, itu mengatakan bahwa CFK ini masih kami cari. Bagi saya secara logika, ketika mencari hanya dengan sumber daya keluarga dengan dibantu oleh pihak berwajib, artinya itu polisi, SAR, beda dong. Beda itu malah sumber dayanya akan semakin masif. Tapi pertanyaannya kenapa sampai hari ini tidak ada? Apakah perlu saya laporkan sebagai orang hilang? Nah, saya akan menyiapkan itu karena posisinya ibunya juga meminta untuk dibantu. Ya, saya akan bantu. Saya akan laporkan bahwa CFK itu adalah orang hilang di Polda DIY dalam waktu dekat supaya mempercepat keluarganya menemukannya. Daripada hanya keluarga saja, mending dibantu aparat penegak atau aparat yang berwajib, itu aja. Tapi jenengan udah pernah konfirmasi ke kepolisian atau tim SAR bahwasanya ini ada pencarian atau gimana nggak? Oke, yang pertama di awal itu memang dilakukan pencarian. Setelah ditemukan, setelah ditemukan tadi kan surat-surat barang-barangnya itu dilakukan pencarian, tapi tidak sampai 1 hari atau mungkin lebih tepatnya nggak sampai 2 hari pasca penemuan itu ada informasi di grup SAR DIY itu bahwa Christopher Farrell sudah ada di Jakarta setelah dikonfirmasi oleh salah satu keluarganya. Masih hidup berarti mas? Berita atau forward yang ada di grup SAR DIY itu tertuang bahwa itu di Jakarta. Dan waktu itu sepemahaman saya dari informasi
Humas Polresta Bantul itu memang keluarganya seketika itu ketika dimintai keterangan di Polsek Kretek itu ada di Jakarta. Bukti bahwa informasi ini saya sampaikan itu data dari atau saya komunikasi dari Humas Polresta Bantul. Bahwa saat ini tidak di Jakarta kita tidak tahu, tapi informasi belum ada 2 hari atau 1 kali 24 jam setelah berita itu viral itu tersiar forward ke grup SAR DIY bahwa CFK ada di Jakarta. Itu yang bisa aku konfirmasi. Oke. Tapi aku tuh sempat dapat juga forwardan berita lelayu itu mengenai CFK juga loh. Dinyatakan meninggal. Iya. RIP. Oke. Gitu loh. Jadi tapi kayak beneran gitu loh. Tapi ternyata belum habis itu ya udah cuman kayak hilang aja gitu. Ya. Kok kayaknya kayak mau membuat sebuah memang orkestrasi bahwasanya tampak meninggal gitu. Kalau mungkin gini, kalau hal yang mungkin orang awam gitu atau orang bodoh pahami gitu, saya menyebutnya seperti itu. Yang namanya orang ke pantai kena musibah dalam artian keseret arus, tercebur maksimal 7 hari. Pola-pola yang sudah ada itu pasti ada di bibir pantai, itu pasti akan balik lagi ke pinggir pantai. Dan konfirmasi oleh SAR, Pol Air Laut dan lain sebagainya kan itu dihentikan pencarian atas CFK secara spesifik, tapi patroli di pantai ya tetap mereka lakukan, itu pasti kayak gitu ya. Tapi bahwa sudah ada informasi seperti itu saya rasa tidak spesifik dilakukan kayak gitu, karena kejanggalannya itu tadi ketika dia hilang kenapa nggak ada pelaporan kayak gitu. Sampai hari ini saya tidak mendapatkan informasi baik dari media maupun dari polisi bahwa atau konfirmasi keluarga ke media bahwa mereka sudah melakukan pelaporan ke pihak berwajib bahwa anaknya hilang. Itu aja sih yang menjadi kejanggalan. Dan pertanyaan besar saya, diduga memalsukan kehilangannya dan memalsukan kematiannya bahkan gitu ya Mas? Itu kalau saya spesifik itu menjadi interpretasi publik. Jadi dengan hal seperti ini, publik itu menginterpretasikan, publik itu memaknai bahwa CFK itu bunuh diri dan kejanggalan ini sudah mengarah pada bahwa ini hanya settingan. Kenapa? Karena setelah itu saya coba untuk mengkonfirmasi ke media bahwa saya Anggoro itu di awal sudah melaporkan terduga sampai ke pemanggilan ketiga CFK itu tidak hadir di polisi. Nah, konteksnya tidak hanya CFK, bahwa penyidik meminta nomor kedua orang tuanya beserta dengan istrinya itu juga tidak menghadiri pemanggilan untuk dimintai keterangan. Itu bagi kami para korban itu sangat aneh. Kalau benar-benar anak dari kedua orang tuanya CFK itu tidak bersalah, minimal keluarganya datang. Itu aja. Kalau merasa bahwa ini adalah sebuah pembunuhan karakter, pencemaran nama baik, saya bersedia untuk dilaporkan dan saya bersedia untuk hadir ke pelaporan tersebut. Justru itu akan menjadikan saya itu lebih mudah untuk bertemu kedua orang tuanya. Karena posisinya di media, kedua orang tuanya memberikan keterangan ke media, tapi ke pihak berwajib, ke penyidik atau ke Polresta Sleman tepatnya itu tidak mau menghadiri. Yang mana sudah dapat panggilan sebenarnya. Sudah dapat panggilan. Nah, dari situ sangat-sangat aneh bagi saya. Di media bisa ngomong, tapi ketika dimintai penyidik yang ketika kedua orang tuanya atau ibunya tepatnya itu ngomong bahwa ini adalah pembunuhan karakter, mengkonfirmasi ke penyidik aja tidak bersedia. Bagi saya itu sangat-sangat aneh. Ngomong di media berani, mau, tapi hanya untuk dimintai keterangan ke penyidik itu berkilah atau tidak mau. Oke. Nah, apa yang jenengan harapkan Mas dari drama ini semua dari awal? Drama ya jadi. Drama dong kayak iya kan, maksudnya kayak modus-modus terduga melakukan penipuan terus akhirnya
hilang, nggak ada kabar, terus bahkan diisukan meninggal dan lain sebagainya gitu. Harapan Anda endingnya akan seperti apa? Endingnya sebenarnya kalau dijawab secara tidak terlalu serius, barangkali dijadikan dokumenter Netflix itu cocok. Seperti itu. Seperti itu. Saya jawab tidak terlalu serius seperti itu kan. Karena itu terlalu sangat drama banget lah. Ngalang-ngalai gitu drakor. Kayak gitu. Tapi kalau yang lebih serius harapannya bahwa segala sesuatunya apa yang sudah dia lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kami para korban itu sudah memberikan kesempatan oleh CFK itu untuk baik-baik datang dan mengkonfirmasi. Maksudnya mengkonfirmasi sebenarnya seperti apa. Tidak perlu berbohong seperti itu. Tapi karena sudah waktunya terlalu panjang, kami juga sudah sangat dirugikan. Termasuk saya, mungkin di beberapa media saya menceritakan apa yang terjadi selama setahun, dan mungkin teman-teman saya di komunitas juga sudah tahu apa yang terjadi di Anggoro setahun ke belakang, kenapa menghilang. Ya tentunya sangat depresi dan terpukul dengan kerugian yang saya alami, sehingga harapannya simple. Kita buktikan kalau dia tidak bersalah, kita buktikan di pengadilan. Kalau saya bersalah, ya biar saya menanggung tanggung jawab atas apa yang sudah saya lakukan sebagai orang yang melaporkan CFK. Itu aja, simple. Terakhir Mas Anggoro, mungkin sebagai closing statement, mbok menowo, siapa tahu, kita juga nggak tahu. Ternyata CFK nonton gitu. Jadi kan mau bilang apa? Kalau saya bilang ke CFK bahwa apa yang sudah kamu tebar itu akan kamu tuai sesuai dengan apa yang memang menjadi niatanmu. Itu aja. Oke, Mas Yodan, apa sih Mas yang bisa kita ambil nih pelajaran dari mungkin kejadian ini gitu? Bahwasanya hidup orang tuh bisa dijadikan skrip Netflix dokumenter. Kayak gitu dong. Pelajarannya itu kan? Oh ya. Nanti mungkin setelah ini selesai saya kirimkan bahwa Netflix itu melihat story salah satu orang. Salah satu orang yang mengatakan bahwa ini bisa menjadi drama Netflix, itu ternyata di view oleh akun Netflix official. Saya serius. Ini lagi proses nyari sutradara. Seperti itu. Ya, tapi intinya poinnya adalah kalau memang ini semua nyata, kita juga belum tahu karena belum diputuskan dan belum diketok palu ya ini semua. Tapi kalau memang ini semua terjadi seperti itu, ya memang hal yang paling penting adalah nggak semua orang bahkan bukan nggak semua orang, bahkan orang pinter yang mau tidak memiliki integritas itu berbahaya sih. Itu tadi sih sebetulnya statement yang udah diperkuat sama Mas Anggoro juga, bahwasanya itu bahaya banget, Cok, gitu. Itu bahaya banget. Knowledge without karakter itu bullshit. Bahaya. Dangerous banget. Sama satu lagi sih menurutku, jangan mudah silau sama prestasi orang sih, karena belum tentu itu benar, dan ya buktinya banyak hal yang kita nggak tahu terjadi di belakangnya juga kan gitu. Poinnya di situ. Mungkin kami juga punya kesalahan para korban bahwa kami silau. Kami mau untuk di judgement bahwa kami silau, nggak apa-apa, tapi minimal judgement itu ada landasannya. Kami bisa menjelaskan bahwa sangat-sangat lama kami itu sudah mengenal CFK. Itu aja sih. Kalau cuma sehari kenal terus kami langsung transfer percaya, nggak apa-apa, kami di judgement tolol itu nggak masalah, goblok nggak masalah. Tapi prosesnya itu lama gitu loh. Dan dia itu baik dulu, kalau sekarang jahat, itu aja. Sama satu lagi statement gua. Apa tuh? Nggak semua orang kuat kaya. Nggak semua orang kuat kaya. Gitu. Hati-hati dengan kekayaan ya teman-teman. Oke, thank you Mas Anggoro. Doa kita selalu semoga kebenaran yang akan menang. Gitu sih ya. Semoga kebenaran yang akan menang. Semoga semua ini bisa segera diselesaikan, itu kan, dan yang benar ya yang akan mendapatkan kemenangan terakhirnya. Mungkin saya juga akan mengatakan barangkali ini juga akan dilihat oleh ekosistem startup, khususnya pemuda kapital, venture capital atau angel. Simple. Ini yang dilakukan CFK meskipun belum terbukti, datanya sudah ada. Jadi yang ingin saya konfirmasikan bahwa ini tidak boleh digeneralisir bahwa ini merupakan label atau image-nya startup yang ada di Jogja. Tidak. Harapannya adalah justru dengan hadirnya seperti ini, venture capital atau angel investor justru melirik Jogja karena potensi-potensi startupnya pasti sangat melimpah. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Anggoro. Semoga sehat-sehat selalu, semoga dimudahkan semua urusannya. Jangan lupa like, subscribe, and comment teman-teman semuanya, and see you in the next video. Bye.